Ya, shalom. Selamat siang bro NC sekalian. Saya mohon maaf sekali. Ini saya baru pulang dari dari luar ya, bro NC. Sekali lagi saya mohon maaf. Hari ini terlambat sekitar 48 menit. Saya mohon maaf sekali bro NC karena ini tutup tahun ya, tutup bulan. Jadi saya harus ngejar untuk laporan bulanan ya. Sekali lagi saya mohon maaf, kita terlambat sekitar 48 menit ya, tetapi tidak apa-apa. Hari ini kita akan membahas topik kita siang hari ini. Nanti kita akan diberkati oleh hambanya Mas Evangelis Luther ya. Tapi tadi saya coba menghubungi beliau, tapi belum bisa ya, belum diangkat saudara. Coba kita undang ya Luther hadirnya ya. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita mau membahas tentang mencari aku maka akan menemukan aku ya. Halo, selamat datang, selamat bergabung bro NC yang dikasihi Tuhan. Shalom bro, Mas bro. Mohon maaf sekali ya Mas Bro. Ya, mohon maaf sekali loh Mas Bro. Saya terlambat sekitar 48 menit karena saya dari luar tadi ngurus satu dan dua hal tentang tutup bulan. Jadi ya saya mohon maaf sekali ya. Karena waktu kita selalu undur ya, nggak tepat waktu. Saya mohon maaf sekali ya, Bro ya. Bro Luther, apa kabar? Ya. Sehat ya? Mantap. Sehat. Wah, sebentar sore ini padat sekali ini waktu pelayanan Brother Luther ini ya. Jadi harus punya prima ya, dalam keadaan prima supaya Brother Luther besok sore bisa melayani dengan ekstra. Oke, langsung saja kita mulai topik kita dalam program From Heart to Heart siang hari ini dengan topik mencari aku maka akan menemukan aku dari Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Bro Luther ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami kembali lagi dalam program From Heart to Heart siang hari ini yang mana kami sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2022 di bulan Desember. Tuhan, kami percaya banyak hal yang telah kami alami sepanjang tahun ini Tuhan. Akan kebaikan-kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, keajaiban yang kami boleh terima, itu bukan semata-mata karena kami, tapi karena Tuhan berkenan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membahas tentang mencari aku maka akan menemukan aku. Tuhan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Evangelis Luther yang akan memberkati kami siang hari ini. Urapi dengan hikmat-Mu, dengan otoritas pewahyuan yang datangnya dari Tuhan, sehingga apa yang Ia sampaikan boleh memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami sebagai anak-anak muda. Kami serahkan Tuhan jalannya acara hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kiranya jadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sekali lagi saya mau sapa kita semua, shalom. Selamat datang, selamat bergabung buat Brother Luther ya, buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih yang telah setia selama beberapa bulan ini ya. Dalam podcast From Heart to Heart, saya tidak bisa membalaskan kebaikan dan kesetiaan teman-teman, tapi Tuhan yang akan membalas akan jerih lelah teman-teman sekalian. Puji nama Tuhan. Langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan buat Mas Luther untuk menyampaikan apa yang Mas Luther dapat dari topik ini. Tentang mencari aku, maka akan menemukan aku. Saya persilakan Mas Luther. Ya, salam semuanya. Terima kasih. Halo. Waktu dan kesempatan yang telah diberikan bagi saya ya. Terima kasih ya Bro. Untuk ya, sami-sami Bro. Ya, bagaimana tema kita pada siang hari ini adalah dalam Yeremia 29 ya, 29 ayat 13.
Di sana dikatakan bahwa mencari aku maka kamu akan menemukan aku. Ya, itu sangat luar biasa bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, atau sebagai anak-anak muda, atau sebagai orang-orang tua, bagaimana kita mencari Tuhan. Nah, ini mencari Tuhan. Tetapi di sini mencari Tuhan itu ada banyak sekali versi-versi ya. Ada yang mencari Tuhan ketika lagi dalam masalah ya. Mencari Tuhan. Ada juga yang mencari Tuhan ketika dalam keadaan yang baik atau sedang tidak baik gitu ya. Ada berbagai macam versi. Tetapi di sini saya mau katakan ada dua versi di sini, yaitu ketika kita mencari Tuhan harus dalam keadaan yang baik maupun tidak baik, ya, itu harus. Karena ketika seseorang mencari Tuhan hanya dalam keadaan baik-baik saja, itu saya rasa hal yang kurang sportif gitu ya. Hal yang kurang sportif. Kenapa? Karena gini, jangan cuma kita butuh Tuhan saat kita butuh saja gitu. Jangan kita butuh Tuhan saat kita butuh saja, tetapi kita harus butuh Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu, atau setiap kita dalam situasi yang baik, terpuruk, itu kita harus melibatkan Tuhan. Intinya mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, tetapi di sini terkadang kebanyakan orang ini ya, kebanyakan orang atau sebagian orang hanya mencari Tuhan ketika dia lagi dalam saat-saat yang terdesak gitu ya. Nah, ini yang terkadang menjadi suatu persoalan bagi kehidupan orang-orang percaya. Kenapa? Karena sesuatu hal yang sangat saya katakan sesuatu hal yang sangat riskan. Sangat riskan ketika kita hanya cari Tuhan dalam keadaan yang terhimpit gitu. Itu sangat-sangat riskan sekali buat kita sebagai orang Kristen yang hanya butuh Tuhan saja. Bahaya itu. Makanya jangan sampai kita butuh Tuhan dalam hal-hal yang buat kita udahlah, saya butuh Tuhan ketika saya lagi butuh saja. Saya perlu Tuhan ketika saya lagi membutuhkan Tuhan sajalah. Selebihnya dari itu, Tuhan sementara saya apa ya? Sementara saya pinggirkan dulu kan. Saya fokus di segala sesuatu yang saat ini saya fokuskan gitu. Misalkan saya punya pekerjaan nih, dan itu pekerjaan itu saya lagi fokus di situ dulu kan, saya fokus di pekerjaan dulu. Mungkin Tuhan di saat-saat saya lagi butuh saja baru saya datang sama Tuhan. Itu kan sangat riskan sekali ya, sangat riskan, dan itu masih banyak sekali yang ketika orang-orang Kristen saat ini banyak sekali yang melakukan hal-hal seperti itu ya. Nah, maka daripada itu kita harus berusaha untuk melibatkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita, baik dalam kita keadaan sibuk kita atau mau kita dalam tidak sibuk pun kita harus libatkan Tuhan dalam hal ini. Gitu. Amin. Harus libatkan Tuhan dalam hal ini. Karena percuma kalau kita cari Tuhan, kita minta Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan berikan aku ini, tetapi kita hanya datang hanya butuh saja, sama saja. Emangnya perangko saja dia masih perangko saja masih itu ya, saling pas. Saling ditempel. Tempel. Itu loh. Itu saja masih saling tempel. Apalagi kita manusia yang sangat-sangat butuh Tuhan. Kita harus nempel juga sama Tuhan gitu loh. Amin. Gitu. Harus mau nempel sama Tuhan. Jangan kita butuh Tuhan di saat
saat yang kita terhimpit aja. Perlu saja. Iya, betul. Saat-saat yang kita perlu saja baru kita sama Tuhan. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku butuh pertolongan. Tuhan, aku butuh kekuatan Tuhan. Di saat-saat kita lagi on fire, Tuhan kita kemanakan gitu loh. Nah, Tuhan kita kemanakan. Makanya gini, di saat kita dalam keadaan on fire atau maupun tidak on fire, harus ada Tuhan di dalam itu. Maka di saat kita on fire, kita selalu mengandalkan Tuhan. Oh, kita on fire karena ada Tuhan. Gitu. Kita kuat karena ada Tuhan yang di dalam setiap urusan kita. Kita kuat karena ada Tuhan yang selalu ada di setiap sisi kehidupan kita. Gitu. Amin. Jadi di saat kita mulai jatuh, di saat kita mulai merasa, aduh kok kok susah sekali ya dalam kehidupan kita. Tapi kita ingat bahwa ada Tuhan kok gitu. Ada Tuhan, jadi saya nggak perlu ada rasa bimbang lagi karena Tuhan yang selalu membackup saya gitu. Tuhan selalu memberikan saya kekuatan gitu. Amin. Nah, gitu. Karena kalau kita melangkah, kita sendiri melangkah pun bisa kita langkah sendiri, bisa jalan pun bisa. Tetapi gini, di saat kita melangkah sendiri, kita berjalan sendiri tanpa ada Tuhan di dalam itu, kita bisa. Tetapi di suatu titik kita pasti butuh Tuhan gitu. Saat-saat yang kita itu pasti kita butuh Tuhan. Makanya jangan sampai kita singkirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengesampingkan Tuhan gitu loh, mengesampingkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus bersamaan dengan Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kita memulai segala sesuatu dengan Tuhan, berarti kita juga harus melangkah bersama Tuhan. Gitu. Yes, amin. Jangan awalnya kita melangkah sama Tuhan, di saat kita sudah mulai naik, nah kita ngesampingkan Tuhan. Aduh, bahaya, itu ngeri sekali, Pak. Iya. Ngeri sekali. Iya. Jadi jangan sampai kita itu lakukan hal itu di kehidupan kita ya. Nah, seperti ini kita lihat nih di dalam. Nah, bentar ya. Nah, sebentar saya buka dulu. Sorry. Nah, kita buka sama-sama, kita buka dalam 2 Tawarik ya, 2 Tawarik 15. 2 Tawarik 15 ayat yang kedua. 2 Tawarik 15 ayat kedua. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Nih, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Nah, bila kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Nah, ini. Makanya di sini gini, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan bersama dengan kita. Yes. Ini. Ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan bersama dengan kita. Tapi ketika kita mencari Tuhan, Tuhan juga akan ada bersama. Kita akan menemui Tuhan. Tuhan akan berkenan untuk kita temui gitu. Tetapi kalau kita tidak mencari Tuhan dalam kehidupan, udahlah dalam masalah apapun, udah tanpa Tuhan saya bisa lewati kok. Tanpa Tuhan saya bisa melakukan segala sesuatu, ini bisa kok, saya bisa lewati semua kok. Nah, iya. Maka mari kita lihat coba ayat yang ke D itu,
bagian dia. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Iya, ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkan kita. Iya. Makanya kita mencari Tuhan selagi Tuhan masih berkenan buat kita gitu. Selagi Tuhan masih mau kita temui. Iya. Makanya dalam Tawarik 2 ayat 15, 2 Tawarik 15 ayat 2 ini. 2 Tawarik 15 ayat 2 ini sangat-sangat jelas bahwa ini sangat-sangat jelas, firman Tuhan sangat jelas bahwa ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk menemui Dia, ayo mari kita terus mencari Tuhan gitu. Amin. Ketika Tuhan masih berkenan kita temui Dia, oh ya mari kita mencari Tuhan. Jangan sampai di ayat yang ayat yang kedua pasal 15 ini ayat 2 bagian D ini, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya tetapi ketika terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita, selagi Tuhan masih mau kita temui, waduh, itu kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan kasih buat kita gitu. Jangan sampai sebaliknya gitu. Yes. Jangan sampai sebaliknya ketika Tuhan kita mau udah ini capek-capek dah sama Tuhan, tapi Tuhan gak hiraukan kita gitu kan. Ini jangan sampai Tuhan tinggalkan kita sama seperti Raja Saul kan. Roh Tuhan tinggalkan dia. Karena apa? Karena kehidupannya tidak mencerminkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya dia. Nah, kita lihat juga di dalam 2 Tawarik ini, masih di dalam 2 Tawarik 20 ini, 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 2 ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan pada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah ini, jangan sampai kita ke dalam keadaan yang takut baru kita mulai mencari Tuhan. Gitu. Dalam keadaan kita semua sesat, mulai terhimpit seperti Yosafat ini, baru dia mau mencari Tuhan. Lalu mulai berseru pada seluruh keluarga, kepada orang-orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Jangan sampai kita seperti ini. Keadaan mulai terhimpit baru kita mau cari Tuhan. Ini kan satu hal yang sangat, kalau saya bilang ini sangat-sangat konyol ya. Misalnya kita dalam hal-hal yang baik-baik saja kita tidak mencari Tuhan. Tetapi dalam keadaan kita terhimpit banget, baru kita mulai berseru, aduh Tuhan, tolong aku Tuhan, berikan aku kemampuan Tuhan, berikan aku ini segala macam, aku lagi butuh Engkau Tuhan. Baru kita mulai berteriak sama Tuhan, Tuhan, aduh. Kalau kita lihat juga di ayat 2 Tawarik 26 ayat 5, yang mencari Allah selama ia hidup. Ini Sakaria. Yang mengejarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah ini, selagi kita mencari Tuhan, selagi kita membuat keputusan yang sangat-sangat luar biasa, keputusan kita untuk kita mencari Allah tanpa menghiraukan masalah kita, tanpa menghiraukan apa yang sedang kita alami, saya yakin bahwa Allah akan membuat segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita usahakan saat ini pasti berhasil. Saya yakin itu. Seperti dalam 2 Tawarik 26 ayat yang kelima kan. Selagi kita mencari Allah selama kehidupan, selama kita masih hidup, selama kehidupan kita masih masih bernapas, masih bisa mencari Tuhan, masih bisa berdoa, masih bisa masih bisa kuatlah untuk berdoa. Ayo kita mencari Tuhan. Itu. Ya. Amin. Saya yakin bahwa Tuhan ketika kita mencari Tuhan tidak akan diamlah.
Tuhan kita tidak akan mungkin membiarkan, udahlah kamu mau cari aku pun aku mau tutup telinga misalnya. Tuhan nggak mau dengarkan doa kita, Tuhan nggak mau ini gitu. Gak mungkin lah Tuhan sampai seteganya sama kita anak-anaknya gitu kan. Gak mungkin lah. Iya. Selama kita masih takut akan Tuhan, takut akan gentar akan Allah, saya yakin bahwa di ayat yang ke-26, pasal 26 ayat 5 ini sangat-sangat jelas bahwa selama kita mencari Tuhan, saya rasa Tuhan akan sanggup melakukan segala sesuatu itu yang kita usahakan akan berhasil dalam kehidupan kita. Baik secara materi kita atau secara rohani dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin dalam secara materi kita, cuma biasa begitu saja. Tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu. Kalau misalnya berbicara, kalau materi mungkin masih proses demi proses Tuhan akan ini. Tetapi dalam kehidupan kita secara rohani kita pasti ada perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu kita masih mau mencari Tuhan. Ketika kita masih mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka daripada itu mari teman-teman atau Bapak Ibu yang menyaksikan sekarang ini, mari kita sama-sama mencari Tuhan selagi Tuhan masih mau berkenan ditemui. Amin. Selagi Tuhan kita masih mau kita membangun komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Selagi dia masih mau ya. Bukan berarti Tuhan gini, saya bilang gini, Tuhan juga bisa marah. Coba lihat ketika bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan marah kan? Ketika orang berjualan di depan ini di halaman bait Allah, Tuhan marah. Tapi dalam marah dengan tanda kutip gitu, bukan marah karena ada ini. Iya, nggak ada sebabnya ya. Iya, tanpa sebab nggak mungkin Tuhan marah begitu saja kan. Makanya mari kita sama-sama, saya ini katakan bahwa mari kita sama-sama mencari Tuhan, jangan sampai Tuhan Allah meninggalkan kita. Itu saja sih yang mau saya tekankan. Jangan sampai selagi dia masih berkenan, mari kita cari sama-sama Tuhan itu. Karena Tuhan kita ada di hati kita gitu. Ada di hati kita. Amin. Tuhan ada di hati kita. Bagaimana kita membuat itu bagaimana hati kita harus kita buat connect sama Tuhan, itu aja loh. Wow. Makanya selagi kita mencari, selagi dia masih berkenan, mari kita cari Tuhan. Yes. So, kalau Tuhan nggak berkenan, repot banget itu. Iya. Memang benar ya bahwa ada sebuah nyanyian yang berkata seperti ini. Dia hanya sejauh doa. Jadi Tuhan kita tuh tidak jauh. Tuhan itu dekat sekali di depan mata kita. Hanya kadang-kadang yang membuat mata hati kita tertutup untuk mendekatkan diri dengan Dia. Kilauan dunia, ya, kilauan lingkungan, kilauan sekitar kita yang membuat kita tuh silau sehingga lupa akan dekat dengan Tuhan. Seperti yang Mas Luther singgung tadi bahwa ketika kita belum punya apa-apa, doanya kencang ya bro ya. Doanya luar biasa menggebu-gebu. Tetapi ketika kita sudah ada di posisi atas, sudah ada di posisi nyaman, kita sudah mulai lupa bahwa kita pernah ada di bawah. Ya, bahwa kita pernah ditolong Tuhan, bahwa kita pernah diangkat Tuhan, ada di posisi atas. Kita sampai lupa diri bahwa kita ini ada di posisi sekarang itu bukan karena kita, tetapi karena ada tangan Tuhan yang mengangkat kita ya, yang membawa kita sampai ke taraf ini di tahun 2022. Saya nggak tahu taraf apa yang Tuhan sudah bawa Bro Ensis sampai di penghujung tahun 2022. Saya percaya banyak capaian-capaian yang Tuhan sudah buat dalam hidup
saya dan saudara ya, termasuk buat Bro Luther ya. Banyak hal yang mungkin kita tidak bisa tuangkan dalam podcast yang hari ini. Kita tidak bisa cerita satu demi satu, lembaran demi lembaran, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan itu sangat nyata, ya. Perbuatan Dia sangat nyata, tanpa walaupun kita tidak bisa melihat akan sosok secara lahiriah, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya, ya. Nah, saudara, saya mau mengutip dari Matius pasal 7, ayat 7 sampai yang ini panjang sekali, nanti teman-teman bisa baca nanti untuk lengkapnya ya. Dari Matius 7, ayat 7 sampai dengan 11 ya, saudara ya. Ini tentang hal pengabulan doa. Jadi memang doa itu apa sih? Ya, ini ada kaitannya. Mengapa? Dengan topik mencari aku, maka akan menemukan aku. Jadi dia itu hanya sejauh doa. Doa itu apa sih, Bro and Sis? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan ya. Ada sebuah jalinan, ada sebuahnya jalinan hubungan dengan Bapa ya. Saya bacakan dulu ya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-8 saja, nanti untuk lengkapnya Bro Esis bisa baca di rumah ya. Hal pengabulan doa. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Artinya apa? Artinya di dalam setiap aktivitas kita perlu ya meminta kepada Tuhan agar kita bisa cakap melakukannya ya, supaya Tuhan memberikan apa yang menjadi perencanaan kita ya. Maka dikatakan minta maka kita akan diberikan ya. Cari maka kita akan mendapat, ketok maka kita akan dibukakan pintu. Jadi ada 3 hal. Kalau tadi Bro Luther menyinggung dalam perjanjian lama, sekarang saya menyinggung dalam perjanjian baru. Jadi 3 kunci ini ketika Bro Ensis ingin ya curhat sama Tuhan, 3 hal ini Bro Ensis harus terapkan ya, bahwa jangan sampai kita berdoa seperti orang-orang Farisi ya. Jangan seperti orang-orang yang ingin kelihatannya rohani, yang kelihatannya saleh, tetapi dalamnya luar biasa ya, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan cap sebagai ular beludak dan lain-lain. Jadi marilah kalau kita berdoa, buka pintu kamar ya, tutup kamarnya, lalu berdoalah di dalam kamar. Nah, ketika kita tahu bahwa setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, setiap orang yang mengetok pintu akan dibukakan. Artinya ada peranan kita ya Bro Luther ya. Jadi nggak hanya serta-merta kita mengharapkan Tuhan menolong kita. Ada tanggung jawab kita sebagai manusia untuk melakukan, menyelesaikan tanggung jawab kita di dunia ini. Ya, jangan kita apa-apa serahkan ke Tuhan. Ya, jangan apa-apa misalkan nih tentang Tuhan, aku mau bulan ini bisa dapat motor. Kalau kita nggak kerja, saudara ya, kita nggak punya penghasilan atau apa, ya masa kita ajukan proposalnya ke Tuhan? Ya nggak mungkin ya, saudara ya. Ya ada peranan kita, ya mungkin peranan kita bekerja ya, peranan kita untuk mencari rezeki supaya kita bisa nabung, nanti sedikit demi sedikit kita bisa beli ya. Jadi bukan serta-merta apa-apa kita ajukan ke Tuhan, tidak semua ya. Jadi ada hal kita harus ingat bahwa ada bagian kita yang harus kita kerjakan, dan ada bagiannya Tuhan yang akan juga menyertai kita. Jadi kita harus bisa membedakan. Jangan juga kita seperti mendikte Tuhan. Berapa banyak kita yang suka mendikte Tuhan, sok pinter, sok jago ya. Apa-apa kalau pengen sesuatu, pengen hari itu juga, jangan ya saudara. Tuhan tuh punya tatanan, Tuhan tuh punya aturan.
ya, nggak selalu melulu seperti anak kecil ketika minta ngerengek-ngerengek ya Bro Luther ya. Aku mau beli ini terus tiba-tiba mau dikabulkan saat itu juga kan nggak mungkin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang nggak cengeng ya, menjadi anak-anak yang nggak gampangan gitu ya, menjadi anak-anak yang nggak selalu bersungut-sungut ketika nggak dikabulkan. Jangan sama seperti orang-orang Parisi, orang-orang Israel ya, ketika mereka di padang gurun selalu merengek-rengek ya, selalu bersungut-sungut ketika nggak mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan ya. Jadi mari kita mencari sang sumbernya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Seperti di dalam Injil Matius, carilah kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya, semua bukan hanya dalam bentuk finansial saja. Damai sejahtera, ya sukacita oleh kuasa Roh Kudus kita juga akan peroleh. Jadi ingatlah bahwa carilah perkara-perkara yang di atas. Bukan hanya perkara-perkara yang ada di bumi ini ya bro ya. Puji nama Tuhan. Mungkin dari Bro Ensis yang ingin bertanya kepada Bro Luther, sambil kita menunggu pertanyaan Bro Luther, ada tambahan-tambahan lagi yang ingin disampaikan Bro? Saya persilakan Bro Luther. Ya, jadi ini saya mau mencari dulu nih. Ya, kalau kita lihat dalam Roma 15 ayat yang ketiga, studi ke situ. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis katakan penciptaan mereka yang mencipta engkau adalah mengenai aku. Sini sama seperti ini. Tuhan Yesus saja tidak mencari kesenangannya sendiri loh. Ini. Kalau kita lihat di Roma 15 ayat yang ketiga di situ. Kalau misalkan Tuhan dari kesenangannya sendiri, mungkin ya Tuhan sibuk sama kesenangannya sendiri, kita juga sibuk dengan kesenangan kita sendiri, sama-sama sibuk kan. Adanya titik temunya nggak bakal ada. Karena gini, di saat kita dari Tuhan juga sibuk sama kesenangannya sendiri gitu kan. Misalnya gitu, Tuhan juga sibuk sama kesenangannya sendiri. Tetapi di sini enggak loh. Nah, karena di ayat ke situ Roma 13 ayat kan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ini. Kalau misalnya dia cari kesenangannya sendiri, ya udahlah, kita mau cari Tuhan pun nggak bakal kita temukan Tuhan. Karena Tuhan juga sibuk sama urusannya. Mungkin urusan di sana, selesai ke sini, selesai pasti sini. Tapi di sini Tuhan kembali lagi dia ada buat kita itu. Di sana nggak masalah Tuhan. Di sana, sini kita juga melakukan masalah kita sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar, Tuhan tetap masih mau kita temui itu sesuatu kasih karunia banget gitu kan. Amin. Yang cuma dikasih buat kita gitu. Iya. Cuma ya, jadi ya itu. Jadi kita intinya gini, jangan cari Tuhan ketika kita dalam keadaan yang terdesak saja. Jangan cari Tuhan dalam keadaan yang terdesak saja. Tetapi setiap saat, setiap waktu itu sangat penting. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu harus nggak harus namanya berdoa penyembahan lah. Kita sudah pagi Tuhan, terima kasih hari ini saya bisa bangun, hari ini saya bisa melakukan aktivitas, itulah hal-hal simpel saja, itu hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa lakukan itu. Nggak harus berdoa penyembahan gini segala macam. Dengan rasa syukur aja kita bisa bangun pagi, kita masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa bernapas, itu aja bersyukur aja sudah sangat-sangat luar biasa. Itu Tuhan hargai itu. Tuhan hargai apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Gitu.
Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mari kita hal sesimpel apapun ya tetap apa namanya, tetap mengucap syukur dalam Amin. segala kehidupan kita. Baik, ada Mas Daniel. Semangat, Iya. terima kasih Mas Daniel, memberkati. Iya. Jangan lupa angpaunya ya Mas Dan. Iya. Oke. Iya, benar ya bahwa Teman saya. iya. Teman atau apa nih? Ya. Oke ya. Puji nama Tuhan bahwa benar Tuhan dikatakan tadi dia saja mementingkan orang lain, ya. Terbukti ketika dia memberikan teladan kepada murid-muridnya dalam hal membasuh kaki, saudara ya. Ini bentuk kemanusiaan Tuhan Yesus ditunjukkan di sana. Dia merendahkan dirinya, ya, untuk apa? Sebagai bayi yang lemah, sebagai bayi yang tidak berdaya, sebagai bayi yang merasakan juga pas keluar dari, mohon maaf, dari rahim ibunya, ya, itu ngerasakan hal-hal yang gak enak seperti manusia pada umumnya, ya bro ya, bahwa dia menampilkan akan kemanusiaannya, itu dia mau merendahkan diri sampai turun ke dalam dunia. Untuk apa, saudara? Dia sudah enak-enak di tahta kerajaan Bapaknya. Dia mau lebih dekat dengan umatnya. Dia mau meneruskan misi dari Bapaknya. Apa misi Bapaknya? Ingin memperdamaikan hubungan yang rusak antara manusia dengan Bapaknya, supaya komunikasi yang telah rusak itu dibangun kembali, saudara, diperdamaikan, ya, dia dihubungkan kembali, dikonekkan kembali, ya, dari manusia yang berdosa ditahirkan dengan Tuhan mati di kayu salib, ya, dia mau menjadi jembatan untuk saya dan saudara bisa diperdamaikan, bisa ditahirkan agar kita bisa berkomunikasi kembali secara langsung. Kalau dulu kan harus melalui para imam ya bro ya, benar ya. Jadi ketika kita mau mengorbankan sesuatu, ya mau burung tekupur, mau lembu, ya, mau sapi, mau apapun, burung dara dan lain-lain, itu harus melalui para imam, ya. Karena para imamlah yang diberikan tugas dan fungsi untuk mempersembahkan korban bakaran itu sebagai korban penghapus dosa. Nah, sejak Tuhan menjelma, berinkarnasi sebagai manusia, dia sendiri yang menjadi korban buat kita. Artinya, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua, tidak ada lagi hambatan untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi nggak harus melalui para imam, para pendeta, atau para pastor, ya, tetapi kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan, face to face, ya, person to person, nggak perlu orang lain tahu, ya. Jangan sama seperti orang-orang Farisi yang ingin menampilkan kerohaniannya, ya. Mohon maaf saudara, kalau di kalangan orang Yahudi, mereka sama seperti saudara kita yang di seberang. Jadi justru hukum mereka lebih ketat daripada kita, ya. Nah saudara, kita mau tampilkan gaya hidup orang-orang percaya di akhir zaman. Perlu kita berjaga-jaga dan berwaspada. Apalagi Bro Luther sudah mendengar belum bahwa BKAG, ya, itu memberikan informasi bahwa di bulan Desember ini dan akan masuk di bulan Januari akan ada badai, ya, yang akan menerpa Jabodetabek, ya, hujan badai, ya. Jadi memang situasi iklim di negara kita sedang tidak baik-baik saja, ya. Jadi kita perlu semakin dekat dengan Tuhan, ya, semakin nempel seperti Mas Luther katakan tadi, ya. Jadi sadari bahwa saya dan saudara kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu mari
ya, nempel terus sama sang sumber itu, supaya sang sumber itu yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi penyertaan, ya, bahkan memberikan pernyataan untuk saya dan saudara apa yang harus saudara dan saya lakukan, ya. Mungkin saya berikan waktu dan tempat untuk Brother Luther memberikan kesimpulan, habis itu kita tutup dalam doa, ya. Mungkin saya persilahkan Mas Luther. Jadi kesimpulannya simpel, selama Tuhan masih mau dijumpai atau ditemui, ya mari kita sungguh-sungguh mengesampingkan segala urusan kita dan fokus sama Tuhan lah, fokus sama Tuhan, dan pasti Tuhan mau berkenan ditemui. Itu saja. Itu saja kesimpulannya, Pak. Nggak panjang-panjang. Suaranya nggak kedengaran. Suara. Oh, sorry bro, sorry. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saudara, berarti tadi saya ngomong sendiri ya. Aduh, mohon maaf ya. Jadi intinya Tuhan itu dekat di mata, dekat di mata dan dekat di hati ya. Kalau misalkan saudara dan saya aja membangun hubungan intens dengan pasangan saudara, ya, berjuang keras supaya bisa ketemu setiap hari, supaya bisa ngobrol setiap hari. Bagaimana dengan hubungan kita sama Tuhan? Kalau hubungan saudara dan pasangan jauh lebih intens daripada Tuhan, itu masalah, problem saudara ya. Apalagi ketika ada maunya baru kita datang. Ini kurang ajar saudara ya. Ini anak kurang ajar ini. Ya. Teringat saya dengan cerita anak yang terhilang saudara ya. Bayangkan anak yang terhilang, dia sudah ngambil bagiannya, ngambil warisannya, lalu dia pergi berfoya-foya, ya, dia jual hartanya, dia beli ini, beli itu, mabok-mabokan, akhirnya dia tidak punya apa-apa. Akhirnya dia kembali teringat untuk pulang dan bapaknya mengampuni dia. Artinya apa? Artinya kita tanpa Tuhan miskin, saudara. Pengertian miskin bukan hanya dalam segi ekonomi atau finansial. Miskin secara rohania, ya, secara batinia kita akan mengalami kekeringan ya bro ya. Kita akan mengalami kekosongan, kita akan mengalami ketandusan. Jadi kita perlu siraman air hidup itu setiap hari. Supaya apa? Supaya dialah yang menjadi landasan kita menjalani hidup ini karena kita mencintai Tuhan. Ya, jangan mencintai yang lain lebih daripada Dia, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Ya, oke. Puji nama Tuhan, saya percaya podcast yang hari ini boleh memberkati kita semua. Sekali lagi banyak terima kasih Bro Luther, di tengah-tengah kesibukan hambamu, ya Mas Luther, boleh berkenan ya memberkati kami. Sekali lagi banyak terima kasih ya Mas Bro. Sudah mengisi podcast From Heart to Heart yang hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati brother dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya, dalam keluarga. Senantiasa Tuhan pelihara. Dan Tuhan berkati juga buat Bro NC sekalian yang sudah setia menyaksikan dan mendengar akan podcast kita siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya persilakan Mas Luther untuk tutup dalam doa. Oke, kita berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Tuhan, kami sudah menyelesaikan podcast kami siang ini Tuhan. Engkau mari berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami selalu mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam keadaan baik, tetapi dalam keadaan baik dan buruk. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur siang hari ini Tuhan. Firman Tuhan sangat luar biasa bagi kami. Kami buat teman-teman kami yang menyaksikan Tuhan, Engkau mari berkati semua Tuhan. Bahkan yang belum sempatkan waktu untuk menyaksikan, Engkau yang mari berkati Tuhan. Dalam setiap pekerjaan usaha yang dikerjakan semuanya boleh berhasil.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Engkau yang mari berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Bro. Selamat beristirahat, selamat mempersiapkan diri buat pelayanan nanti sore. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa makan ya Mas Bro. Biar ada suplemen ya buat nanti sore ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Bro. Tuhan memberkati buat kita semua Bro and Sis. Selamat beraktivitas kembali, selamat makan siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, see you next time. Iya, berkati Mas Bro. Iya, siap. Iya, Tuhan berkati ya, Bro Luther. God bless you. Oke.